Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ida Ningsih, Kepala BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1. Bapak dan Ibu, Ikatan Dokter Anak Indonesia pada bulan November tahun 2021 dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada bulan Desember 2021 telah mengeluarkan rekomendasi pemberian vaksin COVID-19 pada anak usia 6 tahun ke atas. Sehingga pemberian vaksin COVID-19 pada usia anak 6 tahun ke atas sudah mulai dapat diberikan. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena vaksin COVID-19 pada anak ini sudah mendapatkan izin pengeluarannya untuk penggunaan dalam keadaan emergensi atau darurat dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga aman untuk diberikan. Dan juga vaksin COVID-19 pada anak ini sudah mendapatkan sertifikat halal di Indonesia dan juga dapat mengurangi kasus angka COVID-19 dan juga mencegah penularan terjadinya COVID-19. Pertama, karena anak juga memiliki resiko untuk tertular dan menularkan virus corona ini dari dan ke orang dewasa sekitarnya, misal orang tua, kemudian orang lain yang tinggal serumah, orang luar yang datang ke rumah, ataupun teman dan guru di sekolah pada saat pembelajaran tatap muka, walaupun tanpa gejala. Yang kedua, karena pembelajaran tatap muka sudah dimulai, sehingga akan diprediksi banyak terjadi interaksi antara teman-teman ataupun anak di sekolah dengan guru. Yang ketiga, proporsi angka kasus COVID-19 itu sebesar 13% menurut data Satuan Petugas dari COVID-19 nasional pada bulan November tahun 2021. Yang keempat, pentingnya mengontrol secara terus-menerus penularan dan transmisi COVID-19 di Indonesia. Yang kelima adalah pembelajaran dari beberapa negara lain yang melaporkan bahwa terjadinya peningkatan kasus rawat inap pada pasien anak dengan infeksi COVID-19. Vaksin COVID-19 pada anak ini diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak rentang waktu dari dosis pertama ke dosis kedua, yaitu selama 28 hari atau 4 minggu. Persyaratan khusus untuk anak yang divaksin ini adalah dalam kondisi sehat. Nah, sehat di sini tentunya harus berdasarkan pemeriksaan dari dokter atau petugas kesehatan yang memeriksa kesehatan anak, ibu, dan bapak. Di tempat vaksin nanti, anak, bapak, dan ibu akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu atau dilakukan screening oleh petugas vaksin yang nantinya dapat menentukan apakah anak ibu dapat diberikan vaksin atau ditunda. Nah, ada beberapa kondisi khusus yang memang kondisi anak belum atau tidak dapat diberikan vaksin. Yang pertama yaitu anak dalam kondisi demam. Nah, kondisi demam ini tentunya apabila diperiksa dengan termometer itu mencapai suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Yang kedua /adalah hipertensi tidak terkontrol. Nah, di sini tekanan darah anak itu bisa mencapai lebih dari 140/90 mm air raksa dalam 5 atau 10 menit pengulangan. Yang ketiga yaitu kondisi diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Yang keempat itu adalah penyakit autoimun atau gangguan autoimun yang tidak terkontrol. Ya, tentunya penyakit autoimun ini itu ditegakkan berdasarkan pemeriksaan dokter. 5. Kondisi anak yang baru sembuh dari COVID kurang dari 3 bulan untuk yang mengalami gejala berat, sedangkan untuk yang mengalami gejala ringan ataupun sedang kurang dari 1 bulan. Yang keenam, kondisi anak yang telah mendapatkan vaksin lain selain vaksin COVID itu dalam waktu kurang dari 2 minggu. Yang ketujuh yaitu kondisi
anak sedang dalam mendapatkan penyakit-penyakit tertentu atau penyakit kronik atau penyakit bawaan lain yang tidak terkontrol. Kemudian untuk efek samping dari vaksin COVID sendiri, sebetulnya untuk berbagai vaksin pun tidak hanya vaksin COVID pada anak ini itu beresiko menimbulkan efek samping. Nah, tetapi jangan khawatir karena efek samping ini sifatnya sementara dan juga tidak semua anak yang mendapatkan vaksin itu pasti akan mengalami efek samping. Nah, efek samping terkait vaksin ini kita sebut dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, KIPI ini ada yang bersifat ringan, ada yang bersifat berat. Nah, biasanya KIPI ringan ini bisa dalam bentuk nyeri ataupun nyerinya nyeri sekitar area penyuntikan ataupun bengkak sekitar area penyuntikan, kemudian juga ada nyeri badan, pegel-pegel ataupun lemas, kemudian bisa juga timbul demam ataupun bisa mual muntah dan juga kadang-kadang timbul pusing atau sakit kepala. Tetapi jangan khawatir, efek samping yang ringan ini biasanya bisa hilang atau sembuh sendiri dalam beberapa hari, bisa 2 ataupun sampai 3 hari, dan efek samping ringan ini jarang terjadi gitu. Nah, efek samping ini terjadi itu akibat respon tubuh yang terjadi atau timbul karena vaksin yang diterima. Jadi sebagai akibat sel-sel tubuh itu merangsang sel-sel imun untuk mengeluarkan antibodi, yaitu kekebalan tubuh ya akibat vaksin yang masuk. Yang pertama, tentunya anak harus makan yang teratur, kemudian juga banyak minum air putih. Yang kedua, anak juga harus istirahat yang cukup, minimal 7-9 jam per hari. Kemudian, bisa mandi dengan air hangat untuk meredakan demam. Kemudian, apabila timbul demam, itu bisa memakai obat-obatan sementara seperti paracetamol atau obat yang diresepkan oleh dokter. Dan yang terakhir, bisa memberikan kompres dingin selama 15 menit pada lokasi penyuntikan. Sementara untuk efek samping yang berat atau KIPI berat itu disebut dengan anafilaktik atau reaksi alergi berat. Gejalanya yang timbul berupa ruam kemerahan di seluruh tubuh, bengkak-bengkak di sekitar mata ataupun seluruh tubuh, sesak berat, lemas, mual muntah, bahkan penurunan kesadaran. Efek samping berat ini tentunya harus segera ditangani dan segera memerlukan pertolongan dari tenaga medis ataupun dokter. Tetapi jangan khawatir, karena reaksi atau efek samping yang berat ini jarang timbul dan sampai selama ini tidak ada laporan yang melaporkan bahwa timbulnya kematian akibat vaksin COVID-19. Meski demikian, anak ibu dan bapak tetap diminta untuk menunggu atau dilakukan observasi setelah dilakukan vaksin 15-30 menit. Sebelum dan setelah dilakukan vaksinasi, diharapkan anak bapak dan ibu tetap harus selalu menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga tidak dulu bepergian apabila tidak terlalu penting. Nah, begitu Bapak dan Ibu informasi yang dapat disampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir atau ragu lagi untuk membawa putra dan putrinya yang berusia 6 tahun ke atas untuk divaksinasi di tempat pelayanan vaksin COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.